So, udah 19.46. Oke. Sudah ada berapa orang nih? Ada 45 mamis. Terima kasih yang sudah gabung malam ini. Tidak hanya dari member Bootcamp May aja ya, ada partisipan dari umum juga ya malam ini. Terima kasih sudah bergabung ke webinar pre-event Birthday Bash Bootcamp May 2020. Oke, kita mulai aja kali ya. Iya. Oke. Selamat malam, Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di webinar malam ini. Oke. Ya, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di webinar kali ini yang topiknya menarik banget buat aku pribadi dan buat Mamis juga tentunya, yaitu adalah membangun karakter positif pada anak usia dini. Karakter nih, nggak main-main nih pembicaraan malam ini. Dan malam ini kita kedatangan bintang tamu narasumber, yaitu psikolog dari arsanara.id, Mbak Faras Afifah Muhdiar, MSc MPSI, tapi bisa dipanggil Mbak Ayas ya untuk malam ini. Mana nih Mbak Ayas nih? Sudah hadir kah malam ini? Hai Mbak Indi. Hai Mbak Ayas, udah standby dari tadi. Oke, gimana Mbak Ayas kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, oke Mamis, ini aku bacain rules dulu kali ya Mbak untuk malam ini, untuk webinar. Oke, seperti yang Mamis sudah baca, mungkin dari tadi sejak gabung ya, ada beberapa rules untuk webinar malam ini. Yang pertama adalah mohon semua peserta nyalakan mode mute ketika webinar berlangsung, supaya kita bisa lebih fokus ke materi yang akan disampaikan oleh Mbak Ayas. Dan kedua ada sesi Q&A atau sesi tanya-jawab di akhir materi. Setelah narasumber mempresentasikan materi, baru kita akan buka sesi tanya-jawab. Nah, yang ketiga, bagi yang mau bertanya, silahkan untuk tulis pertanyaan di kolom chat. Jadi kalau biasanya dituliskan nama penanya, lalu umur dari anak, dan pertanyaannya. Jangan lupa dahulukan tulis nama, usia anak sebelum pertanyaan. Lalu yang keempat, narasumber akan langsung menjawab. Jadi aku sebagai host malam ini akan membacakan satu dulu pertanyaannya, lalu Mbak Ayas akan menjawab, dan dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, lalu Mbak Ayas menjawab lagi. Begitu ya. Kelima, akan ada sesi foto bersama di akhir sesi. Jadi setelah sesi tanya-jawab akan ada sesi foto bersama, maka Mamis mohon kameranya dinyalakan saat sesi foto bersama. Dan yang keenam, akan ada door prize di akhir acara, jadi mohon stay tune sampai akhir acara ya. Jangan langsung live di tengah-tengah nih, mentang-mentang udah selesai terus langsung live gitu. Oke, aku akan memperkenalkan dulu nih. Siapa sih narasumber kita malam ini? Oke. Oh ya, perkenalan aku dulu kali ya malam ini sebentar. Aku sebagai host malam ini, namaku Indi. Aku adalah ibu dari satu anak. Anakku sekarang usianya 12 bulan, lebih sekian hari. Dan aku adalah bagian dari member Bootcamp May 2020. Dan yang malam ini akan mempresentasikan materi, narasumber kita adalah Mbak Faras Afifah Muhdiar atau dipanggil dengan Mbak Ayas, yang adalah co-founder dari arsanara.id. Mungkin nanti Mbak Ayas bisa menjelaskan juga ya tentang Arsanara ya. Lalu Mbak Ayas juga adalah psikolog anak dan keluarga di arsanara.id dan juga di 3 generasi nih. Mungkin Mami sudah pernah sempat dengar tentang 3 generasi juga ya. Mungkin ada yang punya buku-bukunya gitu ya. Dan juga Mbak Ayas adalah Magister Psikologi dari University of York dan Universitas Indonesia. Lalu Mbak Ayas juga adalah narasumber berbagai seminar parenting, pendidikan, dan pengembangan diri.
Dan tidak hanya praktisi psikologi, tapi Mbak Ayas adalah ibu dari satu anak juga nih. Jadi selain paham teorinya, tapi Mbak Ayas juga tahu prakteknya nih sehari-hari ke anak seperti apa gitu ya Mbak Ayas ya. Justru itu profesi utamanya Profesi justru. utamanya justru ya sebagai ibu. Oke deh. Oke, mungkin Mbak Ayas bisa langsung mulai dipresentasikan materinya, silahkan. Oke, terima Oke. kasih atas perkenalannya Mbak Indi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu sekalian. Biasanya dipanggilnya apa sih? Uh, Moms, kalau di sini biasanya sih ibu-ibu. moms atau mamis sih ya. Oh, mamis. Mm-mm. Keren ya, kalau di birth club anak saya tuh kayaknya panggilnya mama-mama Enggak, deh. mama. Gitu. Oke, semoga malam ini semuanya sehat dan kondusif meskipun mungkin saya yakin banget nih di balik layar ada yang sambil ngejar-ngejar anak mungkin, ada yang sambil dipanjat-panjatin anaknya mungkin gitu. Tapi semoga kondusif atau kalaupun enggak, mungkin nanti recordingnya nggak tahu bisa diputar kembali ya supaya bisa disimak dengan baik dengan proper. Gitu. Saya mau share screen dulu ya. Oke. Kelihatan ya Mbak Indi ya. Oke, kelihatan. Oke, Sip, hari ini silahkan. kita akan bahas topik yang kayaknya nggak terlalu sering dibahas deh. Apalagi kalau sama ibu-ibu birth club tuh biasanya bahasnya seputar perilaku anak. Tapi sekarang kita bahasnya agak lebih apa ya, lebih umum. Jadi lebih mikirin jangka panjangnya anak, gimana caranya bisa mengajarkan atau membangun karakter positif pada anak, dan gimana caranya memupuk itu dari sekarang, dari usia dini. Gitu, tadi ini sudah dikenalin sama Mbak Indi. Saya mungkin mau kenalin sedikit tentang Arsanara. Arsanara Development Partner adalah konsultan psikologi yang saya dirikan bersama 3 teman saya dari UI. Kami berusaha menjadi konsultan psikologi yang layanannya menyeluruh. Jadi ada layanan untuk anak, untuk keluarga, untuk individu sebagai individu dewasa, terus juga untuk perusahaan ada juga layanan asesmen, seminar, training, konseling. Jadi paket lengkap gitu karena kami percaya yang perlu berkembang itu bukan cuma anaknya aja atau orang tuanya aja tapi semuanya secara keseluruhan ya. Oke, hari ini sebelum mulai saya mau ajak Mamis untuk diskusi dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Coba kita ke slido.com. Mbak Idi boleh tolong bantu diketikin di itu ya, di chat Oke, box. boleh. Di chat ya. Pakai HTTP biar tinggal diklik doang. Langsung. HTTP www.slido.com. Nanti kalau dimintain kode, kodenya 050521. Oke, ini saya stop share dulu. Oke. Slido.com. Ini harusnya ya. Oke. Oke, udah kalau udah masuk ke halaman depannya nanti dimintain kode 050521. Terus nanti ada satu pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa yang terlintas di pikiran kalau mendengar kata disiplin karakter positif? Kayak yang kebayang tuh apa sih kalau dengar kata karakter positif supaya kita samain persepsi dulu. Oke, saya tungguin ya jawabannya. Coba sama Agak nggak nih ramean. Mbak Ayas tolong dicek coba yang di chat. Bener nggak? http www.slido.com. Ya, betul. Betul ya? Diklik, terus nanti masukin kode. Ini udah ada beberapa jawaban yang masuk, berarti udah mulai pada berhasil. Akhlak baik. Kodenya Nurut, berapa tadi? oke. Kodenya 050521. Jadi Mei 21 2021 gitu. Oke. 050521 biar gampang ingetnya. Oke, saya tunggu dulu ya. Sampai pada ngasih jawaban masing-masing. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pokoknya yang terlintas aja kalau ngomongin karakter yang baik itu apa sih? Boleh sebutin contoh karakter baiknya atau mungkin kebayang seseorang gitu, kebayang satu tokoh atau justru mungkin tokoh yang karakternya nggak baik, jadi nggak mau anaknya kayak gitu misalnya. Apapun deh yang terlintas di pikiran. Kita brainstorming aja.
Oke, saya tunggu lagi dikit lagi, baru 10 orang. Iya, ayo Mami. Nggak apa-apa, wajar. Kalau belum pernah pasti kagok. Nggak apa-apa. Kan biar kita ini ya, nggak boleh kalah sama teknologi. Karena anak-anak kita itu udah gen alpha, jadi kita juga harus nggak boleh gaptek jadi ibu zaman sekarang. Oke, udah mulai banyak kepribadian yang baik, paham menempatkan diri sesuai situasi, percaya diri, gigih, adaptif, positive mindset dan attitude. Ada yang bilang nggak mudah marah. Ada tadi yang bilang nurut, sopan, bagus akhlaknya, panutan. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, jadi jangan di-close dulu. Pertanyaan kedua adalah, nilai-nilai apa sih yang menurut Mamis harus diajarin ke anak-anak? Yang kayaknya anakku nanti pokoknya harus bisa ini, atau harus paham nilai apa. Gitu. Nilai itu maksudnya bukan nilai angka ya, tapi apa yang mau diajarin gitu. Atau kayak karakter positif apa yang anak harus punya. Oke. Yang udah selesai jawab bisa lihat ke layar saya. Yang tulisannya paling besar berarti yang jawabnya paling banyak. Oke, nomor 1 sopan santun. Wah, jadi kayaknya ini sesuatu yang memang penting diajarin nih menurut para ibu. Mungkin apalagi kalau kita di Indonesia ya, kayaknya sopan santun tuh emang kayaknya wajib banget gitu dimiliki sama orang gitu. Terus ada juga banyak juga yang bilang nilai agama, berani berpendapat, oke, menghargai perbedaan. Ini beda-beda nih jawabannya, menarik, toleransi, jujur, etika, sopan santun, gigih, empati, maaf, tolong, terima kasih. Oke, ini semua memang nilai-nilai yang baik, tapi berarti dengan ini kan jawabannya beda-beda nih. Berarti kita juga perlu memahami bahwa setiap keluarga mungkin punya prioritas yang beda-beda. Gitu. Buat keluarga A mungkin yang paling wajib diajarin tuh sopan santun sama agama gitu misalnya. Buat keluarga B mungkin bukan itu, tapi misalnya lebih ke percaya diri, toleransi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, semua keluarga pasti punya nilai yang berbeda selama kita masih ngajarin secara umum yang baik-baik ke anak. Kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, terima kasih sharingnya. Oke. Bentar ya, kok kayaknya agak-agak ngehang laptop saya. Oke, udah kelihatan lagi ya? Iya, sudah. Oke, jadi kalau kita ngomongin karakter, berarti kita harus bahas dulu karakter itu apa sih? Karakter itu secara umum adalah sifat atau sikapnya seseorang, terutama yang memang kaitannya dengan nilai-nilai yang dianut di budaya setempat gitu, moral, sosial, keagamaan. Jadi bisa jadi karakter positif di satu negara atau di satu budaya itu beda sama di budaya yang lain gitu. Ekspektasinya mungkin berbeda. Oke, dan ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pembiasaan. Jadi dipengaruhi oleh pengajaran yang selama ini diterima anak dari kecil gitu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik. Gitu kan? Karena baik buruk itu kan sifatnya memang cukup relatif ya. Di satu rumah mungkin ini baik, ini buruk. Di rumah yang lain mungkin beda gitu aturannya. Jadi sangat dipengaruhi oleh apa yang anak-anak itu diajarin dari kecil. Gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang direfleksikan gitu ya, kita refleksikan bersama. Mendingan mana punya anak yang cerdas, pinter banget, prestasinya bagus, tapi suka bully, atau misalnya suka nggak sopan sama orang lain, atau pokoknya dia tidak mematuhi aturan. Yang penting kalau aku mau kerjain itu ya harus bisa gitu. Atau anak yang prestasinya rata-rata, jadi ya nggak dibilang bodoh enggak, dibilang pinter juga ya rata-rata lah ya. Tapi dia nggak pernah macem-macem gitu ke orang lain. Orang lain kalau di sebelah dia tuh ngerasanya lebih aman, ngerasa nyaman gitu. Mungkin bisa share di chat, kira-kira mendingan yang mana ya? Kalau misalnya kita disuruh milih 2 titik ekstrem itu, kira-kira mendingan yang mana? Yang kedua. Ada nggak yang mendingan yang pertama? Oke, ada yang mau ini nggak coba jelasin pakai mic mungkin? Open mic, kira-kira kenapa mendingan yang kedua? Adakah? Kalau mau ada yang mau sharing, boleh raise hand aja kali ya, Mbak. Boleh, sebelum saya tunjuk Mbak Indi menjadi tunggal. Adakah yang pengen sharing?
ya, biar nggak Kedua, ngantuk. kebanyakan kedua ya. Oke, Mbak Indi mendingan yang mana? Aku sih jujur mendingan yang kedua. Kenapa? Kenapa? Karena kalau misalnya prestasi mungkin nggak di apa ya istilahnya nggak di seluruh lingkungan gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. membuat orang lain merasa nyaman itu akan lebih apa ya lebih diterima di lingkungan di seluruh di setiap situasi gitu sih aku mikirnya. Oke, jadi lebih Lagian, diadaptasi di situasi apapun lebih gampang gitu ya dibandingkan yang betul. pertama. Oke, Mm-mm. kalau kita ambil contoh ekstrimnya, mungkin Mm. koruptor-koruptor yang selama ini kita lihat di TV itu bukan orang yang bodoh gitu kan. Iya Kebanyakan dari benar. mereka orang yang pinter, sekolahnya bagus, punya jabatan kan berarti punya kemampuan yang bagus ya. Nggak mungkin ada orang dapat jabatan tinggi tapi sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tetapi ada nilai-nilai yang dilanggar gitu. Kita perlu cari tahu nih kenapa bisa kayak gitu ya. Gitu. Terus banyak deh orang-orang yang mungkin menurut kita kok bisa ya ada orang kayak gitu gitu. Sebenarnya mereka pinter, cuman apa yang kira-kira kurang sampai akhirnya bisa jadi orang yang seperti itu. Gitu. Ini beberapa karakter positif yang kalau saya mikir karakter positif yang terbayang di pikiran saya kayaknya ini gitu meskipun nggak terbatas hanya ini. Pertama berempati, tadi ada yang bilang juga ya, jadi bisa memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kemudian murah hati gitu, nggak pelit. Terus bertanggung jawab dengan apapun yang dia kerjakan. Tangguh, percaya diri, jujur, menjalankan prinsip. Ini beberapa karakter positif yang memang ada korelasinya dengan kesuksesan anak di masa depan. Gitu. Jadi kalau kita lihat riset-riset itu dikit banget yang bilang orang yang sukses itu adalah orang yang paling pinter, orang yang paling IQ-nya paling tinggi gitu. Kita mungkin Mamis juga pernah dengar justru orang-orang yang sukses di masa depan ketika dewasa itu adalah orang-orang yang sebenarnya social skills-nya bagus gitu. Orang-orang yang bisa menampilkan diri dengan baik, orang-orang yang kalau kerja itu bisa bertanggung jawab, orang-orang yang mampu mengelola emosi dan mengelola diri dengan baik. Jadi meskipun lagi kesel sama orang yang nggak harus ditonjok gitu misalnya ya. Kalau lagi sebel tetap kerja gitu. Itu kan karakter-karakter yang bagus, bertanggung jawab, terus tangguh kalau ada masalah bisa bisa bounce back gitu, bisa bisa kembali lagi mengerjakan apa yang sedang dikerjakan, nggak langsung jatuh gitu. Ini karakter-karakter yang penting banget, bukan cuma untuk adaptasi di lingkungan sosialnya, tapi memang menentukan juga kesuksesan anak di masa depan. Nah, ini ada quotes katanya, kindness is the ability to know what the right thing to do is and having the courage to do it. Jadi, kalau mau berperilaku baik, kita perlu tahu pertama yang baik itu apa, dan yang kedua kita harus berani gitu melakukannya, kita harus tahu caranya gitu, gimana sih caranya untuk melakukan itu. Itu yang perlu diajarin ke anak nanti. Gitu ya. Ini kalau berdasarkan riset dari nilai-nilai positif tadi itu banyak banget manfaatnya. Pertama tentu saja anak jadi bisa membangun relasi yang lebih sehat dengan orang lain. Jadi nanti dia jadi bisa berteman, jadi punya banyak teman ya kan. Kalau kalau anaknya menyenangkan pasti orang-orang kan senang temenan sama dia. Terus juga nanti pas lagi kerja, selain rekan kerjanya juga bisa cocok gitu ya kerja sama dia, atasan pun akan melihat ini orangnya bagus nih gitu, attitude-nya oke. Terus juga nanti anak kan akan berumah tangga juga gitu. Buat apa pinter tapi misalnya nggak bisa membuat orang lain gak nyaman dan akhirnya nanti nggak bisa berumah tangga dengan baik juga gitu. Sementara kalau orang-orang yang punya karakter positif pasti ada masalah apapun lebih gampang diselesaikannya ya, karena juga orang ya kita mungkin punya teman ya yang nyebelin gitu misalnya, akan lebih susah memaafkan orang yang nyebelin daripada orang yang kita tahu itikadnya baik gitu kan. Jadi lebih menyenangkan buat orang lain. Kemudian berkaitan juga dengan kesehatan mental yang lebih baik. Terus perilaku-perilaku yang menolong orang lain itu bagus banget untuk kesehatan mental gitu. Dan tentu saja kalau karakter yang nggak baik ya nggak akan mungkin dia bisa memikirkan orang lain kan ya. Kan biasanya mikirinnya kebutuhan diri sendiri aja terus gitu. Jadi lebih bagus untuk kesehatan mental kalau anak juga bisa memikirkan orang lain, berempati dengan orang lain. Terus juga tadi berkaitan sama kesuksesan dalam berkarir gitu. Jadi bukan cuman soal sosial doang, tapi ngaruh juga nanti dia sukses, mungkin cepat naik jabatan gitu karena orang-orang ngelihat dia itu seneng dan percaya gitu. Kemudian terakhir menjadikan dunia lebih baik. Jadi kalau kita ngerasa kan mungkin apalagi belakangan ini kayaknya banyak banget berita-berita yang
bikin kita apa ya, bete, pesimis gitu ya tentang lingkungan di sekitar kita, ya salah satu cara untuk berusaha menjadikan tempat tinggal kita itu lebih baik, ya kita mulai dari diri kita dan dari keluarga kita, gitu. Jadi dengan kita ngajarin anak-anak kita berperilaku baik, hopefully kebaikan itu akan menularkan ke teman-temannya dan ke lingkungan sekitarnya, dan jadinya hopefully nanti lebih baik gitu lingkungan ke depannya. Oke, kalau kita ngomongin perilaku baik, anak-anak kita itu lahir sebagai pribadi yang baik. Jadi fitrahnya tuh anak-anak itu bagus gitu. Nggak ada anak lahir tuh langsung jahat tuh nggak ada. Ya menurut saya nggak ada anak nakal gitu. Anak itu kalaupun nakal pasti ada purpose-nya, ada maksudnya, ada alasannya. Dan kemungkinan besar memang kesalahannya ada di lingkungan dia. Karena anaknya sendiri tuh, anak-anak tuh nggak pernah salah. Apalagi kalau kita ngomongin anak usia dini, yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Gitu. Mereka nggak pernah salah. Jadi kalau dari riset, anak-anak umur 2 tahun itu udah mulai bisa menunjukkan perhatian ke anak yang lebih muda, gitu ya. Kalau ada anak-anak bayi gitu, ngelihat anak bayi nangis atau ngelihat anak bayi butuh bantuan gitu, udah bisa menunjukkan perhatian, udah bisa membantu. Terus mungkin kalau orang tuanya kelihatan bete atau ngelihat orang yang nangis, udah bisa membantu menenangkan gitu. Terus ada inisiatif untuk membantu, meskipun membantunya mungkin nggak membantu-membantu banget ya, misalnya ibunya mau jemur gitu, jemur baju, anaknya inisiatif mau bantuin, tapi terus bajunya jatuh jadinya kotor, tapi setidaknya sudah ada keinginan untuk membantu, menunjukkan bahwa anak-anak itu secara natural itu adalah pribadi yang baik. Ya, kemudian riset juga banyak banget yang menunjukkan bahwa perilaku diskriminatif pada orang-orang dengan suku, agama, ras, status sosial ekonomi yang berbeda itu di bayi itu nggak ada sama sekali. Di banyak banget riset, misalnya ada bayi disuruh main sama bayi dengan ras berbeda gitu. Kalau di luar negeri biasanya misalnya bayi kulit putih disuruh main sama bayi yang kulit hitam gitu. Sama aja perilakunya, dia nggak menunjukkan penolakan sama sekali. Berarti secara natural ya kita itu nggak kayak gitu meskipun dari segi kognitif kita bisa membedakan itu orang yang berbeda dengan kita, cuman secara interaksi sosial nggak seperti itu secara alaminya gitu. Tetapi anak adalah peniru ulung gitu. Anak usia dini adalah cermin dari orang tuanya. Mungkin kalau umur 1 tahun belum terlalu kelihatan ya, nanti di atas 1,5 tahun udah kelihatan banget deh. Kalau ada anak teriak-teriak itu biasanya cara teriaknya tuh sama orang tuanya. Ada anak marah gitu ya, cara marahnya tuh biasanya sama orang tuanya tanpa kita sadari gitu. Terus sesimpel misalnya kita tiba-tiba ngapain ya, tiba-tiba kita nepuk sesuatu gitu, biasanya anak akan ngikutin, cepet banget deh pokoknya anak mengikuti perilaku orang dewasa di sekitarnya. Jadi anak usia dini itu kayak cermin kita gitu, dan kalau kita menunjukkan, kita mencontohkan sesuatu yang nggak baik, itu pasti ditiru sama mereka tanpa kita sadari. Oke, terus tentu saja karena anak kita, kalau ngomongin anak usia dini, perilakunya nggak selalu baik 100%, maksudnya tidak selalu menyenangkan hati kita 100% gitu ya, karena mereka belum bisa membedakan yang baik dan buruk, dan di bawah 3 tahun itu belum bisa mengontrol diri dengan baik, jadi pasti ada aja lah yang nggak sesuai sama harapan kita, yang tiba-tiba mukul, tiba-tiba nggak nurut gitu ya, tiba-tiba kok jadi teriak-teriak misalnya, gitu. Kita kembali lagi ke prinsip yang tadi, anak usia dini itu nggak pernah salah, dan mereka sebenarnya nggak ada anak yang nakal. Jadi kita perlu cari tahu dulu. Yang pertama, cari tahunya itu wajar nggak perilakunya di fase usia itu. Gitu. Misalnya mungkin emang ada di usia-usia tertentu anak lebih sering menolak kalau dimintain sesuatu. Gitu ya. Atau ada di fase usia anak memang lebih sering berteriak, bukan karena dia nakal, tapi misalnya karena dia lagi mengeksplorasi suara dia gitu. Dia baru ngeh, oh ternyata kalau aku kayak gini ngomongnya suaranya lebih keras. Kalau aku kayak gini bisik-bisik suaranya lebih pelan. Gitu. Itu mungkin anak lagi coba-coba aja atau lagi meniru aja atau memang ada fase tertentu yang harus dilewati. Jadi itu dulu yang kita perlu tahu. Itu wajar atau enggak. Jangan sampai kita ngecap anak kita ini kayaknya anaknya nakal nih gitu. Padahal enggak, itu wajar karena memang dia sedang berkembang. Oke, kedua, apakah anak meniru perilaku tersebut dari orang lain atau dari tayangan yang dia tonton? Kalau anak tiba-tiba suka mukul, suka marah-marah, suka bentak, suka nendang-nendang, apalagi kalau udah sekolah tuh biasanya kalau suka kasar sama temen, pasti pertanyaan pertama saya adalah orang tuanya kalau marah di rumah seperti apa? Gitu. Dan sebagian besar
itu memang orang tuanya ada yang kasar gitu kalau lagi marah. Mungkin misalnya nggak mukul, "Enggak kok Mbak, saya nggak pernah mukul anak." Tapi misalnya tuh ayahnya kalau marah suka banting-banting pintu, suka teriak-teriak. Nah, itu anak pasti akan meniru gitu, secara tidak langsung dia akan meniru. Cepet banget anak-anak itu nirunya, ya. Kemudian apakah ini sinyal anak membutuhkan lebih banyak perhatian? Ini banyak ditemukan di anak-anak yang misalnya baru jadi kakak gitu, tiba-tiba jadi lebih sering, jadi lebih agresif gitu. Jadi yang biasanya nggak pernah mukul kok jadi mukul gitu misalnya. Itu mungkin bukan pertanda dia nakal, tapi mungkin dia butuh lebih banyak perhatian dari orang tuanya. Dan biasanya kalau anak perilakunya baik, orang tua tuh nggak kasih perhatian gitu. Kalau anaknya mainnya manis, orang tua nyuekin. Begitu anaknya lempar mainannya kan semua orang langsung ngeliatin dan langsung gitu ya, langsung jadi rame. Gitu buat anak itu yang dia cari sebenarnya perhatiannya. Gitu. Terus terakhir apakah anak mengalami stres? Misalnya ada perubahan dalam hidup dia gitu kayak tadi misalnya punya adik atau baru pindah rumah atau misalnya ada kejadian lain lah yang intinya perubahan rutinitas anak itu akan menyebabkan stres. Dan kalau lagi stres, wajar kalau ya satu dua perilaku yang mungkin nggak terlalu bagus itu kelihatan. Gitu. Kayak kita deh kalau lagi capek banget, lagi ngantuk, lagi banyak kerjaan, tapi anak rewel kan mungkin kita lebih mudah bentak gitu ya, lebih gampang ke-trigger. Anak juga kayak gitu. Oke. Nah, ini boleh bantu mute ya kalau ada suara yang bocor-bocor. Oke, siap. Terus kalau anak lagi berperilaku yang nggak baik, ya tadi ya misalnya anak mukul, anak tendang, anak teriak-teriak, anak bentak-bentak, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita tunjukkan perasaan kita sambil tetap memvalidasi perasaan anak. Jadi maksudnya gini, kalau anak misalnya dia lempar mainan karena kita nggak ngebolehin dia melakukan sesuatu gitu. Kita harus validasi dulu perasaan dia. Kalau misalnya dia lagi marah kan situasinya, kita bilang, "Oh, Kakak marah ya, soalnya Mama udah nggak bolehin nonton." Misalnya gitu. Itu dulu. Jadi bukan berarti kita tolak perasaan marah dia terus kita bilang, "Ngapain sih marah-marah gitu doang?" Gitu kan. Biasanya gitu kan. "Ah, cuman permen doang nangis." gitu. Bukan itu yang kita lakukan, tapi kita terima perasaan anak karena yang salah itu bukan perasaannya tapi perilakunya. Yang salah itu mukulnya. Kalau dia marah itu nggak salah karena marah itu adalah reaksi normal, reaksi fisiologis yang wajar terjadi. Ya, jadi kita validasi perasaan anak, tapi kita boleh menunjukkan perasaan kita juga. Misalnya, ibu sedih kalau dipukul-pukul gitu. Ibu sakit nih kalau dipukul-pukul. Kakak marah ya sama ibu, tapi ibu sakit kalau diginiin nak gitu. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian pastikan respons kita tetap tenang dan tidak berlebihan. Karena tadi prinsipnya anak itu nggak pernah salah. Jadi kalau senyebelin-nyebelinnya anak itu diinget-inget, anak itu nggak pernah salah. Jadi pasti ada yang salah di situasinya, kita harus berpikir dengan kepala dingin gitu. Ini kira-kira ada apa ya? Kira-kira penyebabnya apa? Gitu. Jadi kalau bisa kita tetap tenang, tarik nafas dulu gitu. Tegas sama anak itu boleh tapi tidak sambil teriak atau tidak sambil membentak. Gitu. Karena itu yang akan anak tiru dan jadinya nggak selesai-selesai masalahnya. Anak akan tiru perilaku kita makin parah nanti setiap dia marah sama kita perilakunya makin intens gitu, kita makin susah lagi menghandle-nya. Oke, kalau udah tenang anaknya, mungkin ada anak yang sukanya dipeluk, ada anak yang sukanya digendong, atau ada anak yang sukanya didiemin aja, dibiarin aja dulu dia tenang sendiri gitu. Kalau udah tenang baru kita kasih pesan-pesan moral gitu. Misalnya baru kita kasih tahu, tadi sedih ya, tapi kan Mama udah bilang nonton TV-nya cuma boleh 10 menit misalnya gitu, atau cuma boleh satu video aja, jadi udah selesai ya nak. Jadi tetap kita kasih pesan-pesannya, bukan berarti kalau anak lagi marah-marah, kita panik gitu ya, aduh nih anaknya marah-marah, ya udah deh dikasih aja. Nggak kayak gitu, karena kalau kita terlalu sering memanjakan anak, justru itu yang nantinya akan bikin anak berperilaku tidak baik ke depannya. Gitu, karena dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Nggak pernah dapat aturan dari orang tuanya. Ya, kemudian ajak anak berempati. Misalnya kalau dia nggak sengaja menyakiti temennya gitu ya, pas lagi marah-marah, kita tanya, kira-kira kakak kalau kamu dipukul sama temen rasanya apa sih? Sakit nggak? Sakit ya, tuh lihat temennya jadinya sakit dong gitu. Terus kalau anak udah lebih gede, misalnya udah di atas 3 tahun atau ya mungkin 2 tahun menjelang 3 tahun, bisa ditanya, kalau gitu kita harus ngapain gitu ya. Jadi bukan dipaksa untuk minta maaf, tapi kita
tuntun anak supaya anak tahu solusinya apa kalau ada di situasi seperti itu. Oke, terus secara umum ini yang perlu dilakukan supaya anak-anak punya karakter-karakter positif yang tadi kita sebutin. Pertama, kita harus percaya dulu kalau setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi yang baik. Jadi jangan percaya ada anak, wah ini anaknya, ini anak kedua saya ini emang nakal mbak, gitu misalnya. Jangan sampai tersebut seperti itu. Atau apalagi kita kaitkan gitu dengan masalah kita dengan masa lalu. Kayak misalnya ada klien saya, ini kasus ekstrim aja ya, nganggep anaknya memang nggak baik karena misalnya ketika anak itu lahir, ayahnya itu perilakunya kasar atau ayahnya ninggalin ibunya gitu. Jadi dia ngerasa nih anak itu emang nggak baik nih, anaknya tuh anak anak bawa sial lah apa, wah itu jangan sampai kita punya cap itu ke anak-anak kita. Jadi setiap anak itu pasti baik gitu ya, dilahir tuh pasti dalam kondisi yang baik. Kemudian kedua, kita harus menjadi contoh yang baik secara konsisten. Kalau kita mau ngajarin anak untuk jujur, ya berarti kita harus jujur terus-terusan, nggak boleh ada tapinya. Gitu. Kalau kita mau ngajarin anak untuk berani, ya berarti kita juga harus menunjukkan itu. Kalau kita mau nunjukin anak, mau ngajarin anak untuk sabar, kitanya juga harus nunjukin itu. Karena nggak ngaruh kalau kita bilang, kamu harus sabar. Tapi sekalinya tiap anak marah-marah, kitanya bentak balik gitu, itu berarti nggak konsisten dan anak akan niru apa yang dia lihat dulu daripada apa yang dia dengar, ya. Kemudian kalau ngomongin anak usia dini, kita memang masih harus sangat membatasi dunia anak sama hal-hal yang sejalan dengan nilai keluarga. Jadi pertama tentunya orang tuanya kan tadi harus ngasih contoh secara konsisten. Kalau misalnya tinggalnya sama keluarga besar, ya berarti kalau bisa keluarga besarnya juga menerapkan itu. Kalau cuma orang tuanya doang, ya nggak ngaruh juga gitu. Terus batasi juga anaknya ini sehari-hari mainnya sama siapa, temenannya sama teman-teman yang kayak gimana. Kita pilihin tetangga, meskipun misalnya lingkungan kita nggak terlalu ideal ya, tapi coba deh cari 1-2 tetangga yang paling cocok lah nilai-nilai yang dianutnya sama kita, gitu. Jadi lebih sering main sama mereka aja, jangan dilepas sendirian. Oke, karena banyak sekali kasus anak melakukan sesuatu, meskipun orang tuanya sudah mengajarkan yang baik, tapi dia juga masih bisa belajar dari tetangga-tetangganya, dari teman-temannya, dari apa yang dia tonton juga, gitu. Kemudian kasih apresiasi kalau anak berusaha melakukan sesuatu yang baik. Ini kata kuncinya adalah berusaha. Meskipun nggak sempurna hasilnya, tapi ketika anak sudah menunjukkan usaha itu, ya kita harus kasih apresiasi. Kayak tadi, misalnya anak ngambilin kita minum, gitu ya. Misalnya kita baru bilang, aduh mama aus deh. Tiba-tiba anak berdiri ngambilin minum, habis itu minumnya tumpah karena dia buru-buru atau karena belum seimbang jalannya gitu. Kita tetap harus apresiasi, jangan dimarahin, jangan bilang misalnya kamu ngapain sih bantuin mama gitu. Karena membantunya itu adalah perilaku yang baik. Kalau memang nggak sempurna hasilnya, ya udah nggak apa-apa. Kita kasih pesan aja, misalnya makasih ya udah bantuin mama, tapi lain kali hati-hati ya jalannya. Atau lain kali bilang nanti mama bantu gitu misalnya. Oke? Kemudian bangun fondasi kelengkapan yang kuat dengan anak. Ini juga penting banget. Karena anak kalau dekat sama kita, sama orang tuanya, nanti diajarin apapun akan lebih cepat gitu. Dan anak akan lebih nurut sama kita, akan lebih dengerin kita dibandingkan kalau hubungan kita nggak bagus sama anak. Gitu. Jadi sering-sering quality time sama anak, sehari tuh harus ada waktu untuk main fokus gitu. Banyak banget orang yang merasa kalau mau apa ya, kalau ibu yang kerja itu nggak deket sama anak. Padahal belum tentu. Banyak juga ibu-ibu yang sebenarnya ibu rumah tangga di rumah sama anak, tapi sehari-hari pun interaksinya nggak banyak sama anak. Interaksinya tuh cuman nyuapin anak, mandiin anak, ngajak anak belajar, terus marah-marahin anak kalau anaknya salah gitu. Itu nggak bagus untuk quality time. Jadi tetap harus ada waktu untuk main bareng gitu. Bukan interaksinya bukan yang sifatnya nyuruh. Kalau kayak lagi nyuapin makan itu kan kita agak-agak nyuruh anak melakukan sesuatu gitu kan. Kita perlu waktu setiap hari paling nggak mungkin 15 menit, setengah jam lah minimal main bareng anak yang memang suasananya itu santai, nggak ada instruksi dari kita. Jadi kita ngikutin aja anaknya main apa. Itu bagus banget untuk meningkatkan quality time. Kalau udah gedean dikit anaknya bisa juga bentuknya kayak cerita gitu ya, anaknya cerita hari ini ngapain aja, baca buku bareng gitu. Itu juga bagus banget untuk fondasi kelekatan yang baik dengan anak. Kemudian terakhir, buka ruang diskusi sesuai usia. Jadi mungkin kalau anaknya udah, kalau baru setahun nggak mungkin ya udah nanya-nanya. Mungkin udah di atas 3 tahun, atau mungkin ya di atas 2 tahun, udah mulai banyak nanya, kita selalu jawab pertanyaan anak. Kalau kita nggak tahu jawabannya apa, kita bilang, mama nggak tahu. Atau ayo kita cari bareng jawabannya. Gitu.
Jadi bukan misalnya, "Kamu ngapain sih gitu-gitu aja ditanyain," gitu, atau kita bilang, nggak usah nanya-nanya deh, kamu kan anak kecil," gitu. Nggak seperti itu, karena kalau kita tutup ruang diskusinya, nanti anak nggak percaya sama kita. Nanti kalau ada apa-apa yang terjadi dalam hidup anak, anak nggak cerita ke kita, gitu. Kalau anak punya masalah, anak mungkin ketemu temen yang dalam tanda kutip bandel gitu ya, dia nggak cerita sama kita, kalau dari kecil kita nggak dengerin dia, gitu. Jadi meningkatkan fondasi kelekatan itu investasi jangka panjang. Nanti anak pas lagi remaja, nanti kalau anak remaja itu biasanya kan mulai jauh sama orang tuanya, mulai membangkang, mulai coba-coba sesuatu yang mungkin menurut kita nggak sesuai sama nilai kita gitu. Nah itu nggak bisa kita mengharapkan anak remaja itu cerita sama orang tua kalau kedekatannya tidak dipupuk dari kecil gitu. Jadi investasinya tuh jangka panjang banget. Oke, terus ini adalah beberapa kesalahan, jadi kebalikannya ya, ini kesalahan orang tua yang bisa membuat anak berperilaku buruk. Perilaku buruk itu banyak ya, kalau di sekolah mungkin kelihatannya nih anaknya tukang bully, atau misalnya anaknya tukang nyontek, kok anaknya ini kok kayak sering bohong gitu. Sampai besar, kalau udah gede, udah seumuran kita, perilaku yang paling kelihatan misalnya tadi ya, kalau kerja tuh kayaknya nggak jujur, berbuat curang, terus mungkin sama orang lain kok kayaknya nggak sopan gitu, kok kayaknya kasar banget sama orang lain, apalagi mungkin yang secara sosial ekonomi levelnya lebih rendah. Biasanya kelihatan ya cara orang memperlakukan ART-nya, memperlakukan supirnya, memperlakukan mungkin OB di kantor gitu. Itu biasanya mencerminkan perilaku seseorang. Biasanya apa aja yang menyebabkan itu kalau dari sisi keluarga? Pertama, orang tua tidak memiliki tujuan pengasuhan atau visi misi keluarga. Jadi punya anak itu nggak pakai rencana, nggak pakai kesepakatan sama pasangan, apa sih yang mau diajarin ke anak-anak kita. Gitu. Soalnya ini sering banget loh terjadi. Misalnya ibunya pengen anaknya A, bapaknya tapi nggak kayak gitu, atau sebaliknya. Bapaknya pengen anaknya A, tapi menurut ibunya itu nggak penting, nggak usah gitu ya, kasihan lah anaknya digituin gitu misalnya. Jadi harus sepakat dulu antara suami dan istri. Oke? Kemudian kedua, bertengkar dengan pasangan atau anggota keluarga di depan anak. Karena interaksi kita dengan pasangan, interaksi kita dengan keluarga besar kita itu akan ditiru sama anak. Dan anak itu kan belajar tentang sopan santun, tentang sosialisasi pertama kali dari lingkungan keluarga gitu. Jadi kalau kita ajarin anak untuk kamu kalau sama temen kalau lagi berantem gini ya gitu, udah sesuai teori deh, bagus banget deh. Begitu lagi berantem sama pasangan sambil bentak-bentak, sambil lempar-lempar barang gitu misalnya. Itu yang ditiru sama anak. Gitu ya. Jadi bukan teorinya yang anak tiru tapi prakteknya. Oke, kemudian tidak konsisten dalam berperilaku. Misalnya kita bilang sama anak, kamu kalau sama temen harus sopan ya, sama orang lain harus sopan ya. Tapi sama ART kita bentak-bentak, atau sama ART kita nggak menghargai lah gitu ya, nadanya kasar. Gitu. Kira-kira yang mana yang akan ditiru anak? Gitu. Jadi pastikan kita konsisten. Kalau ngajarin sesuatu di situasi apapun juga seperti itu. Kemudian ini juga yang sering terjadi, selalu mengikuti keinginan anak. Jadi nggak tegaan biasanya ya. Semua orang tua kan pasti sayang sama anaknya. Jadi ada orang tua yang benar-benar nggak tega. Kalau anaknya mau sesuatu, pasti diikutin. Karena kasihan gitu. Lebih kasihan mana anak nggak dapat mainan atau nggak dapat apa yang dia inginkan sekarang, atau nanti di masa depan dia perilakunya nggak bagus dan akhirnya nggak disukai sama orang lain. Kira-kira lebih kasihan yang mana? Gitu. Jadi kita perlu tahu keinginan sama kebutuhan itu berbeda. Kalau anak mau sesuatu, menurut kita butuh, atau menurut kita memang anak deserve untuk dapat itu, dia pantas dapat itu bermanfaat buat dia, silahkan dikasih. Tapi kalau cuma pengen-pengen doang, nggak terlalu bermanfaat, dan kita juga mungkin misalnya dananya nggak ada, ya nggak usah dikasih. Nggak apa-apa. Ya, orang tua yang baik itu bukan yang selalu menyenangkan hati anak sebenarnya, tapi tahu kapan bisa kayak tarik ulur gitu loh, kapan anak butuh disayang, kapan anak butuh sedikit kita kasih boundaries. Gitu. Kemudian terlalu melindungi anak. Misalnya anak melakukan kesalahan, langsung kita lindungin. Langsung kita denial gitu. Misalnya kalau ada yang kasih masukan, Mbak kayaknya anaknya ini deh, kasar deh kalau sama temen. Wah, kita malah langsung marah. Enak aja itu anak kamu kali gitu misalnya, tanpa kita mengobservasi dulu, bener nggak ya anak aku kayak gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu melindungi anak, karena
Nanti anak nggak pernah dapat konsekuensi dari perilakunya dan nggak pernah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, kemudian melabel anak dengan karakter negatif. Ini juga tanpa sengaja mungkin pernah dilakukan. Misalnya anaknya nggak mau berbagi sama teman gitu ya. Kita bilang, ih kamu pelit gitu. Atau anaknya main padahal cuma bercanda gitu, terus kita bilang, ih kamu curang, ih kamu, pokoknya kita kasih nama yang jelek-jelek gitu. Ini jangan dilakukan, dihindari, karena anak usia dini itu lagi belajar tentang dirinya. Dia lagi belajar tentang konsep diri, aku itu siapa, aku itu orang yang seperti apa. Dan mereka belajarnya pertama kali dari orang tuanya gitu. Kalau kita selalu bilang yang jelek-jelek, ya anak akan percaya itu. Nanti jadi anaknya bisa jadi akan jadi kayak gitu sesuai dengan apa yang kita sebut tadi, atau jadi anaknya nggak percaya diri karena misalnya dibilangin sama orang tuanya, ah kamu payah, kamu nggak bisa, padahal anaknya pinter. Itu bisa sampai gede loh ke bawahnya gitu, bisa sampai nanti dia udah sukses sih tetap ngerasa kurang terus karena dulu pas kecil orang tuanya sering bilang kayak gitu. Jadi tanggung jawab kita terhadap anak itu jangka panjang banget ya. Kalau anak nggak mau berbagi misalnya, daripada ngomong kamu pelit, justru bisa aja bilang, anak mama kan baik, boleh ya gantian mainnya gitu. Justru kita ingatkan bahwa anak itu adalah anak yang baik, bukan malah kita tuduh gitu sebagai anak yang tidak baik. Oke, kemudian menggunakan hukuman fisik. Udah tahun 2021, please banget dihindari dalam bentuk apapun. Cubit, pukul, tendang, banting barang, jangan sama sekali. Oke, hukuman fisik itu nggak efektif. Kesannya efektif, tapi itu jangka pendek doang. Jangka panjangnya nggak efektif. Dan kita cuma bikin anak jadi takut sama kita, bukannya benar-benar tahu kenapa harus melakukan itu. Oke, terus terakhir melarang dan mengatur tanpa penjelasan. Ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi kan satu selalu mengikuti keinginan anak. Itu nggak baik. Selalu melarang anak dan ngatur-ngatur tanpa penjelasan juga nggak baik. Jadi kayak orang tua zaman dulu gitu ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau ditanya kenapa, pokoknya nggak boleh. Pokoknya kamu nurut aja. Pokoknya kamu nurut karena ini rumah papa gitu misalnya. Nggak kayak gitu. Karena anak sekarang semakin cerdas, semakin kritis. Dia perlu tahu kenapa nggak boleh. Dia perlu tahu kenapa boleh. Gitu. Jadi memang harus lebih sabar dan kitanya juga harus terus upgrade ilmu supaya tahu kalau anak lagi kayak gini tuh bagusnya diapain ya. Gitu. Oke, sampai sini mungkin kita refleksi diri dulu. Apakah selama ini kita sudah jadi role model yang baik bagi anak? Yang tadi kita tulis bareng-bareng, nilai-nilai yang perlu diajarin ke anak tadi, apakah kita sudah melakukan itu sehari-hari? Apakah kita sudah menerapkan itu dengan konsisten? Apakah anak bisa melihat perilaku itu dari kita? Gitu. Atau jangan-jangan baru di mulut kita aja gitu. Kira-kira yang mana? Silahkan direfleksikan dan dijawab dalam hati. Ya. Nah, terus ini pertanyaan, mungkin kalau tadi kesannya gampang kan kalau oke, kita ajarin yang baik-baik lah. Tapi biasanya sangat menantang ketika kita ada di situasi yang memang nggak menyenangkan buat kita. Gitu, dan ego kita sebagai orang tua itu kesentil. Gitu. Jadi ini dibayangkan. Kalau ada yang mau coba jawab juga boleh di chat, tapi paling tidak direnungkan dulu. Pertama, kalau misalnya anak pulang ke rumah, nih misalnya anak udah gede, udah SD gitu ya, nilainya 5, padahal teman-temannya nilainya bagus. Bingung kan kita, kenapa nilainya bagus? Ternyata anaknya bilang, teman-teman aku soalnya pada nyontek bareng-bareng, aku nggak mau nyontek. Kira-kira reaksi kita yang mana? Apakah kita marah karena anak kita nilainya jelek, atau apakah kita malah bangga sama anak kita karena dia bisa jujur? Gitu. Jadi ini direfleksikan, mungkin nggak seindah teori gitu ya kalau kita ada di lingkungan itu. Mbak Lasti bangga banget karena anakku nggak nyontek. Ya, harusnya sih bangga ya, tapi mungkin ada juga orang tua yang nggak kepikiran gitu, kepikirannya nih anaknya nilainya jelek. Jadi jangan sampai kayak gitu. Oke, kedua, HP anak disita oleh guru karena digunakan pada jam pelajaran. Jadi misalnya peraturan sekolahnya nggak boleh bawa handphone, tiba-tiba anak kita bawa handphone dan dimainin di kelas, terus diambil sama guru, kata guru, nggak boleh dibalikin sampai akhir semester, Bu, handphonenya. Kira-kira yang mana reaksinya? Kira-kira akan melakukan apa tuh? Jadi handphonenya, misalnya kita beliin handphone anak kita lumayan mahal gitu ya, handphone canggih lah. Disita sama gurunya 1 semester.
Kira-kira apa yang dilakukan? Apakah misalnya yang pertama kita datengin gurunya, terus kita marah-marah sama gurunya, kenapa nih handphone anak saya diambil gitu? Atau yang kedua, ya udahlah biarin aja handphone kamu diambil, mama beliin yang baru. Atau yang ketiga, kita gunakan itu untuk ngajarin konsekuensi karena anak melanggar aturan, ya udah berarti handphone kamu nanti baru ada lagi di akhir semester. Kira-kira yang mana? Tanggung jawab dan konsekuensi. Kayaknya bakal marahin ke anakku sendiri. Iya, ada opsi keempat ya. Opsi keempatnya ngomelin anak sendiri. Kamu sih gitu ya. Iya, betul. Jadi kita perlu ngajarin anak konsekuensi, dan konsekuensi itu memang yang paling bagus diajarin yang secara alami. Jadi bukan kayak misalnya nih anak numpahin air, hukumannya kamu nggak boleh main game, itu kan nggak nyambung. Tapi kalau misalnya anak HP-nya disita karena memang dia melanggar aturan, itu kan konsekuensi alami ya. Gitu. Jadi sebaiknya di situasi seperti itu ya kita biarkan anak dapat konsekuensi itu dan belajar dari kesalahannya. Oke, terakhir, kalau ngelihat anak dipukul anak lain saat bermain, tiba-tiba anak dipukul gitu ya, kita ngeliat temennya pukul dia gitu lagi main. Kira-kira reaksi kita sebagai orang tua apa? Coba ditanya dulu, tanya kedua-duanya mungkin ya. Ada nggak yang pernah ada di situasi seperti ini? Karena ada beberapa tipe orang tua ya, ada orang tua yang langsung ngedatengin anak yang mukul, terus langsung marah-marah gitu. Atau langsung ke orang tuanya langsung marah-marah, langsung nyalahin, "Nih anak ibu nih kenapa mukul-mukul anak saya?" gitu misalnya. Tapi baiknya memang kita cari tahu dulu, karena bisa jadi anak itu mukul anak kita karena anak kita ngisengin dia, atau karena anak kita ngomong sesuatu yang menyakitkan perasaannya. Bisa jadi kan ada faktor itu. Meskipun memukulnya tetap salah, tapi kita tetap perlu melihatnya dengan adil. Terus juga kita perlu perhatikan juga reaksi kita. Kalau kita misalnya bentak-bentak temennya di depan dia, ya anak itu akan ngerasa itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah dia. Gitu caranya ya dengan bentak-bentak, gitu kan. Itu bukan sesuatu yang mau kita ajarin ke anak. Oke? Oke, terakhir ini mungkin pengingat doang. Perilaku anak usia dini adalah cermin dari orang tuanya. Jadi sebelum kita ngajarin banyak hal ke anak, kita bercermin dulu, refleksi dulu kira-kira dari karakter kita sendiri, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang kayaknya belum sinkron sama anak yang mau diajarin ke anak. Gitu. Jadi kayak kita lihat deh diri kita dan ke pasangan kita, kalau anak nanti gedenya tuh kayak kita perilakunya, itu kita bangga atau enggak ya? Gitu. Kalau kayaknya kita belum cukup bangga dengan itu, berarti kitanya harus memperbaiki diri dulu sebelum berusaha untuk ngajarin itu ke anak. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Mbak Ayas. Dalam banget nih bahasannya malam ini. Oke, malam ini ternyata terima kasih Mbak Ayas ya. Oke, malam ini nih ternyata pertanyaannya banyak banget nih Mbak Ayas. Kayaknya banyak yang tertarik untuk tanya lebih lanjut soal materi malam ini. Tapi sebelumnya aku mohon maaf dulu karena mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami gabung karena misalnya serupa pertanyaannya, dan juga apabila tidak semua pertanyaan akan kami bahas mungkin ya karena keterbatasan waktu. Jadi kita akan pilihkan, tapi untuk awal-awal kita akan bacakan dari pertanyaan yang pertama-pertama dulu nih. Oke, kita coba lihat dari yang pertama. Ini nih. Ini pertanyaannya banyak yang beranak banyak loh ini. Oke, pertama ada dari Mom Ratna. Ratna 1 tahun, anaknya 1 tahun. Jadi izin bertanya nih Mbak Ayas. Anak saya kalau merasa marah suka pukul-pukul kepalanya sendiri nih. Ini apa nih penyebabnya kira-kira? Lalu bagaimana cara mencegah agar anak tidak mengulangi hal tersebut? Nah, yang Mom Ratna lakukan ini biasanya anaknya dipeluk. Ketika hal itu terjadi, anaknya dipeluk saat dia merasa kesal dan marah. Dan juga mungkin ada pertanyaan serupa yang tadi juga membongkar lemari, suka membongkar lemari. Oke. Jadi suka ngebongkar-bongkar, terus mungkin ibunya merasa kesal
kalau dicegah pun nangis. Itu bagaimana nih untuk Jadi hal-hal kalau yang lagi serupa nih Mbak Ayas? yang bongkar-bongkar lemari kalau lagi marah juga atau kalau lagi main gitu? Ada Oh, infonya nggak? nggak ada keterangannya deh ini. Oke, kalau lagi main soalnya itu Hmm. memang fase, memang nanti semua anak akan kayak gitu. Jadi justru yang kita lakukan sebagai orang tua adalah memastikan lemari itu ya yang dia bongkar bukan sesuatu yang berbahaya atau bukan sesuatu yang misalnya kalau berantakan tuh kita kesel gitu. Misalnya dokumen-dokumen penting atau piring-piring kaca gitu kan kalau anak buka kita pasti jauh lebih panik ya. Gitu. Jadi justru di area-area yang terjangkau anak itu pastikan memang benda-bendanya yang biasa-biasa aja dan kalaupun berantakan ya udahlah gitu nggak apa-apa. Jadi kalau punya anak toddler tuh memang harus banyak ikhlas, harus banyak bilang ya udahlah nggak apa-apa berantakan, ya kotor-kotor dikit nggak apa-apa lah gitu daripada anaknya jadi korban. Itu dulu ya. Tapi kalau konteksnya lagi marah, berarti kita perlu ngasih tahu anak cara marah yang baik. Gitu. Yang bisa dilakukan apa? Pertama, mungkin kita tadi ya kan kita validasi perasaan anak dulu. Kamu lagi marah ya kayak gitu ya, lagi marah sama misalnya kita tahu dia marah sama kita, lagi marah sama ibu ya gitu. Terus kalau memang berhasil tadi yang dipeluk ya berarti itu cara efektif untuk menenangkan anak gitu kan. Nanti kalau sudah selesai kita bisa usap-usap kepalanya terus bilang kalau dijedotin terus nanti kepalanya sakit sayang. Ini di dalamnya ini ada otak untuk berpikir gitu. Kalau saya suka bilang kayak gitu sambil bercanda sih sebenarnya. Jadi kita kasih tahu gitu reasonnya apa, kenapa nggak boleh ya. Nanti sakit nanti luka gitu. Mungkin kalau baru 1 tahun belum ngerti, tapi lama-lama dia akan ngerti kok. Gitu. Terus kita kasih alternatifnya. Misalnya kalau dia lagi dia lagi jedot-jedotin kepala, mungkin kita bisa kasih bantal gitu di temboknya gitu ya, kita kasih bantal atau kita kasih tahu anak misalnya tangan anak kita taruh di kepalanya, jadi diusap-usap aja. Gitu. Jadi anak perlu tahu kalau nggak boleh, yang bolehnya itu apa. Itu tugasnya orang tua untuk berpikir secara cepat. Ini nggak boleh, kira-kira bisa dialihin ke apa ya yang lebih positif gitu. Terus kalau udah gede banget masih kayak gitu, bisa juga kita arahin misalnya kalau dia lagi kesel banget yang dipukul-pukul bantal aja atau boneka gitu. Meskipun lebih baik sih nggak mukul-mukul objek ya, cuman itu lebih baik lah daripada dia menyakiti dirinya sendiri. Jadi kalau anak sudah mulai menyakiti diri, menyakiti orang lain dan merusak benda, itu kita harus lebih nggak boleh kita biarin aja gitu. Kita harus step up dan harus melakukan intervensi. Gitu dulu. Terima kasih, Mbak Ayas. Lalu ini pertanyaan berikutnya dari Mom Rini. Anaknya ada 2 nih, 1 dan 3 tahun katanya. Mungkin pertanyaannya agak jauh ke depan, nggak apa-apa ya katanya. Jadi profesinya Mom Rini ini adalah dosen di satu universitas di Indonesia. Beberapa tahun ke belakang ini, banyak terjadi kasus di mana mahasiswa baru lulus itu pintar, tapi nggak tepat guna di user atau di employee-nya, katanya. Penyebabnya ternyata adalah lemah di soft skill atau EQ, emotional quotient dibanding IQ. Nah, apa nih? Apa ada hubungannya dengan pendidikan usia dini atau tidak ya katanya? Karena kasusnya nggak hanya 1-2 mahasiswa aja. Katanya. Ini unik banget nih ya Mbak pertanyaannya. Pertanyaannya kayak serius banget, tapi memang betul. Dan ini bisa jadi ada banyak faktor. Salah satunya yang mungkin sangat berperan memang pendidikan usia dini. Bahkan ada risetnya jangka panjang banget dilakukan secara 70 tahun. Ternyata kakek-kakek itu yang umurnya 70 tahun, kesuksesannya dalam hidup itu berkaitan dengan waktu kecil dia sedekat apa dengan orang tuanya. Jadi memang kalau kita tarik garis parenting kita terutama di usia dini tuh ngaruhnya benar-benar luar biasa ke kehidupan anak nanti. Gitu. Jadi bisa jadi banget mungkin ada masalah di keluarganya atau memang mungkin orang tuanya nggak terlalu ngerti dalam melakukan parenting gitu ya, jadi nggak tahu apa yang sebenarnya lebih penting untuk diajarkan ke anak gitu. Atau bisa jadi juga kayak tadi, pokoknya anaknya harus belajar aja, yang penting anaknya belajar, yang penting anaknya performance-nya bagus di sekolah, tapi nggak benar-benar diajarin yang sebenarnya penting dibutuhkan dalam hidup tuh apa sih gitu. Itu bisa ngaruh banget. Bisa jadi juga memang dari segi pendidikan gitu ya, memang misalnya pendidikan kita juga nggak terlalu mendukung anak untuk bisa perform dengan baik di kantor yang skill-nya tuh praktikal gitu, mungkin terlalu banyak teori, jadi nggak ada kesempatan untuk mempraktekkan itu.
Atau misalnya anak-anaknya, pokoknya fokusnya itu cuma di kehidupan akademis aja, nggak ada kesempatan untuk bersosialisasi, untuk berorganisasi, gitu, untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya ngasih pembelajaran banyak hal gitu tentang kehidupan bekerja. Karena fokusnya cuma belajar aja. Gitu. Mungkin itu beberapa faktor yang mungkin jadi penyebabnya. Ya sih, emang bener sih ya Mbak. Jadi misalnya di sekolah itu kan yang diajarkan selama ini memang cenderung ke IQ ya, maksudnya ke kecerdasan secara teoritis gitu. Sementara ketika udah terjun ke dunia kerja atau magang aja, sekarang kan banyak nih mahasiswa perlu magang. Itu aja baru kaget deh mereka. Oh ini ternyata dunia yang sesungguhnya itu seperti ini. Selain dibutuhkan IQ juga dibutuhkan IQ tadi itu ya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Mom Vita, anaknya 1 tahun. Nah, Mbak Ayas mau tanya, apa dampak terhadap perkembangan anak apabila nilai yang dimiliki lebih didominasi oleh nilai eksternal daripada internal? Maksudnya eksternal mungkin lingkungan keluarga mungkin ya, misalnya orang tua cenderung sibuk katanya. Dan bagaimana cara mengubah nilai yang tidak baik yang sudah terlanjur tertanam pada diri seorang anak. Lalu di usia berapa nilai tersebut masih bisa diperbaiki? Ini mungkin sekalian menjawab pertanyaan serupa yang bagaimana kalau orang tua cenderung sibuk. Jadi cenderung sibuk misalnya sekarang bekerja, tapi di rumah ada nih fisiknya WFH nih. Ada nih fisiknya orang tuanya di rumah, tetapi kok di laptop aja misalnya gitu kan. Ya, saya itu jadi fenomena sekarang ya. Mungkin itu sekalian bisa menjawab itu. Silakan. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh itu eksternal atau internal gitu. Yang ngaruh buat anak adalah yang mana yang lebih sering dia lihat, yang mana yang lebih sering pokoknya dia alami. Gitu. Kalau misalnya interaksi sama orang tuanya sering dan intens, itu akan lebih berkesan buat anak dibandingkan mungkin dia ngelihat 1-2 teman yang perilakunya nggak baik gitu. Tapi kalau yang lebih dia sering lihat itu yang nggak baik, ya dia lama-lama akan ngerasa itu adalah hal yang benar. Karena kan anak-anak usia dini itu tadi ya belum bisa secara logis membedakan ini hal yang baik atau yang buruk. Gitu. Kalau semua orang melakukan itu ya udah aku lakuin aja. Sesimpel itu tuh anak-anak pola pikirnya. Berarti tugas kita kalaupun misalnya orang tuanya bekerja tadi memastikan orang-orang yang ada di sekitar anak itu perilakunya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Milih mungkin kalau ada mbak atau pakai neni diseleksi banget atau diajarin juga. Kalau perlu malah disuruh ikut kelas gitu. Saya pernah beberapa kali ngisi kelas ada neninya yang ikutan belajar juga. Karena kan percuma orang tuanya tahu parenting kalau sama neninya anaknya salah dibentak atau diancam sama aja gitu. Jadi harus sinkron. Semua orang yang berada di dekat anak kalau bisa tahu gitu cara menghandle anak yang baik itu seperti apa. Kemudian kalau udah terlanjur gimana ya? Kalau udah terlanjur kita tunjukin perilaku baiknya aja beberapa kali berulang kali. Gitu. Kalau menurut riset sih 1:5 biasanya. Kalau ada 1 pengalaman buruk, itu harus dibales sama 5 pengalaman positif supaya pengalaman buruknya nggak jadi nggak keinget lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau pertanyaannya sampai umur berapa nilai masih bisa diperbaiki, kabar baiknya otak manusia itu sifatnya fleksibel gitu. Otak manusia itu plastis, masih terus berkembang, bahkan sampai kita kakek nenek pun masih bisa kita belajar sesuatu yang baru gitu. Tetapi lebih susah kalau misalnya kita udah punya pengalaman di bidang itu. Jadi mumpung anaknya masih kecil ya kita benerinnya sekarang. Jangan ditunda-tunda gitu. Jangan misalnya ntar juga pas udah gede anaknya ngerti sendiri. Enggak, kalau nggak ada yang ngasih tahu dia yang bener gimana dia nggak akan berubah sampai gede. Gitu ya. Jadi sedini mungkin diintervensi. Oke, mungkin itu juga tantangan tersendiri ya, menyamakan persepsi dengan keluarga besar. Misalnya di rumah nih cuma keluarga inti misalnya, ayah, ibu, anak-anak. Lalu ketemuan dengan keluarga besar nih, misalnya kemarin lebaran atau apa, itulah tantangan sesungguhnya ya, karena ketemu keluarga besar gitu ya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya ini agak beranak nih. Ada 3 pertanyaan dari, sebentar, ke bawah. Oke, ada 3 pertanyaan dari Mom Pudiastuti. Ada 4 bahkan. Oh, 4, oke. 4. Anaknya 13. Tapi lumayan berkaitan ya.
Oke, yang pertama bagaimana menumbuhkan social skill sejak kecil, dan yang kedua bagaimana cara menghilangkan rasa takut si kecil terhadap orang baru. Mungkin ini juga tahapan sih ya, Mbak ya. Oke, yang ketiga bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan si kecil kepada orang tua yang bekerja semua, karena waktu bertemu sangat sedikit tadi sudah dibahas ya, sempat Ya. dibahas. Dan juga yang keempat, bagaimana cara mengajak si kecil bersosialisasi dengan lingkungan secara aman di tengah lingkungan pandemi. Silahkan, Mbak Yas. Oke, saya yakin ini jadi kekhawatiran semua Iya, orang tua yang punya anak generasi bayi-bayi pandemi gitu. Karena betul. memang anak itu jadi nggak kemana-mana, jadi nggak ketemu orang baru, dan memang kalau menurut observasi saya ya, jadi lebih cemas gitu kalau ketemu orang baru. Kayak anak saya sekarang kalau dibawa ke rumah sakit, baru masuk lift aja udah nangis, karena pengalaman dia ya kalau keluar rumah tuh pasti buat imunisasi gitu, nggak ada pengalaman menyenangkan. Gitu. Tapi menurut saya itu sebenarnya wajar. Nah, kalau ngomongin social skill anak usia dini, pusatnya itu di orang tua. Anak sampai umur 3 tahun itu sebenarnya nggak punya teman tuh masih nggak apa-apa gitu. Karena mereka memang belum fase yang benar-benar main sama temen gitu. Main sekali-sekali aja sama anak seusianya nggak apa-apa. Tapi mereka akan belajar cara bersosialisasi itu ya dari orang tuanya. Orang tuanya ngajarin anaknya misalnya kalau lagi main untuk gantian mainnya, bergiliran gitu. Sekarang ini mama main yang ini, habis itu kamu ya. Itu masih bisa kalau kita ajarin meskipun anaknya anak tunggal gitu. Atau misalnya untuk berbagi, mama misalnya anaknya lagi makan es krim, mama boleh nggak minta satu suap, papa boleh nggak minta. Atau kalau kita punya sesuatu, ini buat bareng-bareng ya, jadi kita makannya gantian. Kayak gitu kan juga sebenarnya mengajarkan anak untuk bersosialisasi gitu. Jadi masih bisa kok dikejar di rumah. Tapi kalau memang anaknya mungkin udah di atas 2 tahun, udah lebih ada keinginan untuk bersosialisasi dengan teman seusianya, yang bisa dilakukan kalau memang sama sekali nggak mau bermain tatap muka sama anak lain, itu salah satunya dengan rajin video call sama satu dua teman tapi rutin. Jadi justru jangan banyak-banyak temennya. Satu dua orang aja tapi rutin. Nanti lama-lama anak akan tahu. Ini saya dari pengalaman pribadi karena anak saya juga toddler generasi pandemi gitu ya. Dari yang awalnya pas mungkin masih setahunan kalau teleponan sama temennya itu biasa aja, nggak ada interaksi sama sekali, sampai sekarang udah bisa ngobrol sama temennya, padahal belum pernah ketemu offline sama sekali gitu. Jadi masih bisa kita biasakan anak berteman meskipun cuma lewat layar handphone gitu. Kalau anaknya belum bisa bersosialisasi ya udah taruh aja handphonenya pakai stand gitu, terus anaknya sama-sama main sendiri-sendiri gitu. Karena fase bermainnya pun kalaupun ada temen anak-anak usia di bawah 2 tahun itu ya mainnya masih sendiri-sendiri, tapi paling saling lihat-lihatan aja, belum bisa main bareng yang berinteraksi gitu. Oke, terus tapi sebenarnya memang lebih bagus ada interaksi tatap muka. Jadi mungkin kalau nyaman sama tetangga atau saudara, satu dua anak aja yang sebaya, mungkin juga ketemu main secara rutin. Jadi intinya bukan di jumlah, bukan di kuantitas teman, tetapi ada kesempatan aja anak untuk ketemu sama teman-teman seumurannya, ya. Oke, terima kasih Mbak Yas. Lalu yang selanjutnya ini ada dari Mbak Lasti. Mom Lasti. Halo, suara aku masuk nggak nih? Masuk Ada ya, kok. kedengaran? Oke. Ada dari Mom Lasti. Oh, yang ini sebelumnya Mom Rizka Kamal dan juga Mom Nisha tadi sudah dibahas serupa ya. Karena soal anak yang jarang bermain dengan teman sebayanya tadi udah sempat dibahas dengan Mbak Ayas. Untuk sekian tahun pertama tidak perlu terlalu bertemu dengan teman sebaya karena masih sering dengan orang tuanya ya, lebih intens dengan orang tuanya. Gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Mom Lasti. Malam Mbak Ayas, mau tanya, saya ibu dua anak, satu usia 5 tahun dan yang satunya usia 1 tahun. Nah, si kakak ini nggak bolehin barangnya dipegang sama adiknya karena sampai adiknya bete, kasihan. Karena selama ini belum punya adik dari sekolah dan sampai sekarang saya aplikasikan bahwa memang ada barang-barang yang milik dia. Jadi ketika ada yang mau dipinjam, nggak ngasih ya kita menghargai juga keputusannya karena memang ada kepemilikan itu tadi ya. Boleh pinjam jika memang diizinkan. Nah, tapi kalau sekarang dalam case sudah punya adik, sedangkan adiknya belum ngerti juga kalau dikasih pengertian karena masih setahun, baiknya gimana ya agar anak saya paham bahwa ada konsep sharing, apalagi sama adiknya yang masih kecil.
Sering sih saya kasih pertanyaan, pengertian ke si kakak, tapi dia malah jawab, ini punya Atlas, punya kakak. Adik main mainan adik aja ya. Gimana nih Mbak Ayas? Soal Ya, sharing, berbagi. ya emang kalau kita ngomongin fase usia perkembangan, anak 5 tahun seharusnya sudah bisa berbagi gitu dari umur 4 tahun itu harusnya juga udah bisa. Gitu ya, cuman mungkin buat dia karena selama ini diajarin konsep kepemilikan, jadinya dia udah tahu itu punya dia gitu. Yang bisa dilakukan sebenarnya kalau untuk sekarang ya, kalau beliin sesuatu yang baru, udah nggak bilang lagi ini buat kakak gitu, tapi bilangnya ini buat kakak sama adik bareng-bareng ya, sama-sama gitu. Tetap mungkin ada satu dua barang yang punya sendiri-sendiri, tetapi jangan sampai semua mainan di rumah itu ada ini punya kakak, ini punya adik gitu. Jadi harus ada mainan yang memang punya bareng-bareng gitu. Terus mungkin bisa anaknya ditanya, kira-kira mainan kakak yang adik boleh pinjem tuh yang mana aja ya? Gitu. Mungkin kita bisa bantu pilihin mainan yang nggak berbahaya buat adiknya dan kalaupun adiknya banting-banting lumayan tahan banting lah kayak misalnya Lego, balok gitu kan meskipun dia banting-banting nggak langsung pecah gitu. Kalau barang-barang yang fragile atau mudah rusak memang kita jauhin dulu aja dari adiknya karena takutnya misalnya kita minta dia untuk pinjemin ke adiknya nggak sengaja rusakin, itu bisa berkesan banget tuh buat kakaknya sampai akhirnya mungkin kakaknya nggak mau minjemin apa-apa sama sekali gitu. Jadi ditanyain aja kira-kira mainan mana yang adek boleh pinjam gantian gitu atau misalnya kita bilang aja kan kakak mainannya ada banyak nih karena kakak udah gede, adek mainannya baru sedikit jadi boleh nggak adeknya pinjam ya karena kayaknya sebenarnya tuh cara lainnya adalah kita minta kayak barter gitu kan ya tukeran cuman saya rasa anak 5 tahun nggak tertarik ya sama mainan anak-anak bayi gitu kan beda beda usianya jadi kita kayak gituin aja terus mungkin kita puji-puji kita bilang ya soalnya mainan mainan kakak bagus-bagus adanya mau lihat sebentar boleh nggak nah cuman prinsipnya tetap tidak memaksa. Oke sip, ini sibling rivalry juga termasuk topik yang menarik ya Mbak Ayas ya. Karena beda-beda nih, anak sulung, anak tengah, anak bungsu, anak tunggal. Beda-beda, oke. Lalu yang selanjutnya ini, Mom Ai, ada Mom Ai dan Mom Putri. Kalau Mom Ai nanya tentang, kalau, oke, Mom Ai ini merasa sudah membangun karakter positif ke anaknya karena belajar dari pengalaman dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya ternyata muncul karakter negatif di anaknya, itu apakah cerminan dari orang tuanya atau karena melihat dari sekeliling nih? Gitu. Bisa jadi dua-duanya. Tentu saya Nah, nggak bisa jawab karena nggak nggak kenal observasi anaknya. secara langsung. Iya. Bisa jadi dari TV, bisa jadi dari mbak, bisa jadi dari tetangga, bisa jadi dari orang tuanya yang mungkin kita merasa kita udah nutupin ke anak, tapi misalnya anak pernah dengar kita ngelakuin kesalahan beberapa kali, terus anaknya ingat, bisa jadi juga gitu. Jadi kalau udah terjadi dan kayaknya nggak tahu dari mana, ya udah nggak usah berlarut-larut cari penyebabnya. Yang penting cari gimana caranya supaya itu tidak terulang lagi. Oke, kita akan lanjut langsung ke pertanyaan Mom Putri. Anaknya sudah umur 5 tahun 8 bulan. Nah, ini nanya lebih lanjut soal materi nih Mbak Ayas. Boleh jelaskan lagi nggak penjelasan apa itu validasi emosi dan regulasi emosi? Contohnya bagaimana dan bagaimana melakukannya yang benar ke anak. Lalu yang kedua, suaminya sering ngomong ke anaknya, anak itu harus nurut sama orang tua. Nah, apa efek negatifnya dan bagaimana menyamakan persepsi dengan suami? Oke, pertama ini saya nggak mungkin jelasin detail karena ini bisa jadi satu topik tersendiri gitu ya. Tapi intinya validasi emosi itu berarti kita mempercayai ekspresi emosinya anak gitu. Kalau anak marah ya kita bilang kita percaya kita menerima bahwa anak lagi marah. Kalau anak lagi sedih juga kita menerima kalau anak lagi sedih. Bukan kayak misalnya anak nangis gara-gara permennya jatuh gitu. Buat kita mungkin itu ya elah permen jatuh bisa beli lagi. Tapi buat anak toddler itu bisa masalah besar banget. Jadi bukan kita bilang ya cuma gara-gara permen doang nangis. Itu kan berarti kita kayak menolak perasaan sedihnya anak gitu kan. Tapi kita bilang aja, oh kamu sedih ya karena permennya jatuh. Tapi setelah itu kita kasih solusi, nggak apa-apa nah karena udah jatuh kan masih ada lagi yang baru gitu. Jadi kita kasih solusinya dan kita tunjukin bahwa
sedih itu wajar, tapi nggak perlu kok sampai nangis teriak-teriak gitu. Misalnya, jadi yang salah adalah perilaku bukan perasaannya. Terus kalau regulasi emosi itu berarti anak mampu mengendalikan dirinya meskipun sedang sangat emosional. Jadi meskipun dia lagi marah banget, dia tetap nggak banting barang, nggak pukul-pukul temen. Itu salah satu contoh dari regulasi emosi. Yang mana orang dewasa pun belum tentu punya keterampilan itu kan ya. Ada orang dewasa yang lagi marah tuh, kayak yang kemarin kita lihat dia ada video-video viral ibu-ibu bentak-bentak, berkata kasar, itu kan berarti kemampuan regulasi emosinya nggak bagus. Gitu. Jadi itu sesuatu yang memang perlu dilatih, nggak bisa tiba-tiba kita berharap nanti anak kita bisa sendiri gitu, enggak, itu perlu pembiasaan, perlu latihan dari orang tuanya. Oke, kedua, soal nurut atau nggak nurut ke orang tua, ini berkaitan dengan nilai yang dianut, berkaitan dengan budaya, agama, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada jawaban benar atau salah, tetapi harus sepakat antara orang tua. Jadi yang boleh dilakukan ke orang tua tuh kayak gimana? Gitu, jangan sampai bapaknya bilang kamu nggak sopan, ibunya bilang nggak apa-apa. Nah, anaknya bingung sebenarnya yang boleh yang mana. Jadi orang tua sebaiknya ngobrol dulu sama ini suami istri, ngobrol dulu sebenarnya boleh apa enggak gitu. Karena kan mungkin ada batasannya. Mungkin yang diajarin bukan anak harus nurut, tapi misalnya kalau ngomong sama orang tua nggak boleh bentak gitu. Jadi lebih diturunin ke level perilakunya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kalau misalnya orang tuanya ngajarin yang buruk kan anak kalau dia membangkang sebenarnya hal yang wajar gitu. Tapi disepakati aja bolehnya sama orang tua sampai sejauh mana, kalau bisa selalu satu suara di depan anak. Ya. Oke. Walaupun itu juga butuh usaha yang cukup besar ya, Mbak. Karena kan Betul, pasti. nggak suka apa, maksudnya kita sama suami aja kita berasal dari keluarga yang berbeda, dengan Betul. prinsip yang berbeda dan budaya yang berbeda. Itu aja harus menyamakan persepsi dulu nih untuk bagaimana pola asuh ke anak gitu ya. Ya, ini ngaruh banget keluarga besarnya juga mungkin kalau keluarga yang satu lebih belak-belakan, yang satu Nah, mungkin lebih ngaruh dari suku juga. Jadi memang ya. betul ini kompleks, tetapi yang namanya sama pasangan kan kita kayak satu tim gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa cari tujuannya tuh harus bareng-bareng. Oke. Yang berikutnya ini menarik nih, Mbak Yas. Menurut aku sih menarik. Karena ini topik yang cukup sering dibahas sampai kita besar nih, soal introvert dan ekstrovert. Oke. Yang kita tahu dari Mom Afifah Abidah, anaknya baru 6 bulan. Nah, ini pertanyaannya adalah yang kita tahu, introvert itu banyak yang nggak disukai secara sosial. Masa sih? Nah, pertanyaannya, apakah anak itu bisa dibentuk, Mbak Yas, untuk menjadi ekstrovert atau introvert? Jadi kita shape dari kecil gitu. Bisa nggak sih sebenarnya yang kayak gitu? Oke. Silakan, Mbak Yas. Ya, jadi introvert extrovert itu adalah kepribadian. Yang namanya kepribadian itu adalah sesuatu yang kompleks dan relatif menetap. Jadi nggak segampang itu kita ubah-ubah. Gitu ya. Kepribadian itu datangnya dari mana? Pertama, faktor genetik. Jadi kalau ada salah satu pasangannya mungkin atau kitanya yang introvert juga, ya mungkin aja anak juga jadi introvert lahirnya. Ya, terus ada juga pengaruh dari pengalaman memang sehari-hari apa yang dia alami. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau ngomongin kepribadian itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi beda, kepribadian itu beda sama karakter gitu. Kalau kepribadian itu sudah menetap dan bukan soal benar salah, tapi soal beda-beda aja gitu. Manusia memang diciptakan berbeda-beda biar unik, biar seru, gitu kan ya. Jadi orang introvert itu bukan orang yang nggak bisa bergaul, itu beda, itu salah. Orang introvert itu adalah orang yang lebih suka menghabiskan waktunya sendirian, bukan bersama orang lain gitu. Cuman soal preferensi suka nggak suka aja gitu. Kalau sama orang lain mungkin bisa, tapi habis itu capek gitu. Habis ngomong ketemu sama orang banyak tuh rasanya capek, pengen sendirian. Sementara orang extrovert habis ngobrol sama banyak orang malah jadi semangat, malah jadi kayak baterainya ke charge gitu ya. Jadi mungkin kalau maksud pertanyaannya gimana caranya supaya anak bisa bergaul, itu Mungkin bisa lebih ke situ ya, dilatih. iya. Iya, itu bisa dilatih dengan cara anak kita kasih exposure sejak dini, ketemu orang, ketemu teman-teman lain, tapi pelan-pelan aja kalau emang anaknya cenderung malu, cenderung butuh pemanasan lama dulu gitu ya sebelum bisa beradaptasi, kita kasih waktu buat anak. Mungkin 2 hari ini dia diajak main, cuman diem doang ngeliatin observasi teman-temannya ya nggak apa-apa, jangan kita paksa. Sampai akhirnya anak
ngerasa kapok gitu untuk main, dan akhirnya aku nggak usah main sama orang lain. Hmm. Itu salah satunya. Terus juga nanti kalau anaknya udah lebih besar, batasi penggunaan screen time, karena salah satu hal yang bikin anak males main itu kan karena dia udah dapet kesenangan dari gadget-gadgetnya. Ngapain aku harus main? Kalau aku di kamar aja udah seru, gitu kan. Jadi itu perlu dibatasi sama orang tua. Terus juga kalau anak punya minat tertentu, kayaknya misalnya anaknya geeky gitu ya, kayak kutu buku banget Hmm. misalnya, tetap kita encourage untuk main sama anak lain, atau misalnya kita ikutin les yang dia suka, tapi ada temennya dan ada interaksi dengan temennya. Jadi kita ceburin gitu ke berbagai situasi sosial supaya anak tetap punya teman, tetap belajar cara berteman yang baik itu seperti apa. Oke. Iya, mungkin kayaknya pertanyaannya lebih ke situ sih ya, bukan tentang bagaimana membentuk anak supaya ekstrovert atau introvert, sebenarnya mungkin lebih ke bagaimana untuk bergaul ya, bisa bergaul dan bersosialisasi. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin aku akan loncat nih ke pertanyaan dari Mom Dia, Oke? anaknya 8 bulan. Terima kasih sebelumnya untuk BC Mei 2020 dan Mbak Ayas yang sudah mengadakan webinar ini. Nah, pertanyaannya, di sini saya mau bertanya, bagaimana dengan orang tua yang memiliki inner child? Oke. Misal trauma pada masa lalu dengan didikan orang tua zaman dulu. Misal ada hukuman fisik ketika anak tidak nurut. Sehingga traumanya ke bawah sampai sekarang ketika punya anak. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Oke. Pertama, semua orang itu sebenarnya pasti punya inner child. Sesempurna apapun masa kecil seseorang, pasti ada yang nggak ideal. Karena kan orang tua kita nggak sempurna ya, gitu. Pasti adalah kesalahannya yang mungkin sampai sekarang membekas di kita. Gitu. Salah satu caranya kita acknowledge dulu itu. Jadi kita harus sadar dulu. Misalnya tadi kalau kita ini trauma nggak diceritain ya kelihatannya gimana. Tapi misalnya kita jadi cenderung kasar juga ke anak gitu. Terus kita sadari dulu kalau oh ternyata itu tuh ada kaitannya sama pengalamanku di masa lalu. Jadi kita pisahkan kejadian itu dari anaknya. Bukan kita mukul anak sebenarnya bukan karena anaknya bandel, tapi karena kitanya yang mungkin nggak cukup sabar, kitanya yang mungkin dulu taunya tuh ya kalau bandel dipukul. Jadi tanpa kita sadari kita ngulangin itu ke anak. Bukan salah anaknya, tapi salahnya sebenarnya ada di kita dan di pengalaman kita. Itu dulu. Kemudian proses ini tuh sebenarnya lumayan kompleks gitu ya, dan mungkin kalau masalahnya cukup rumit butuh bantuan psikolog untuk konsultasi gitu, karena perlu dicari tahu dulu akar masalahnya. Bisa jadi bukan cuma karena hukuman fisik, tapi karena ada sesuatu yang lain yang pernah terjadi yang mungkin kita nggak sadari. Itu terus perbanyak ilmu, makin sering kita baca, makin sering kita tahu yang ideal yang mana, itu bikin kita lebih sadar kan ya kalau kita melakukan kesalahan. Kita jadi ngeh, oh ini harusnya nggak boleh gitu. Itu udah langkah, udah bisa sadar itu aja udah langkah yang sangat baik. Gitu. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu, insya Allah lebih bisa mengontrol diri juga. Tapi kalau emang sulit banget, memang harus konsultasi dengan psikolog untuk dibantu ketemu caranya seperti apa. Ya. Oke, Oke, terima kasih Mbak Ayas. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini cukup banyak ditanyakan. Dari Mom Shera, anaknya namanya Hamis. Oh, nama anaknya Hana, 3 tahun. Shera Hamis, nama anaknya Hana, 3 tahun. Kalau anak kita dipukul, lalu Oke. anak kita balas pukul, itu gimana ya? Apakah itu termasuk bentuk bela diri? Oke. Bela diri anak kita. Ini juga menjawab pertanyaan dari Mom Nurul. Ya. Ya, misalnya, oh ya oke. Terus juga Mom Mola, mirip-mirip gini nih, dengan Mom Bella juga ya. Gimana nih kalau anak kita, secara general kan gimana kalau anak kita disakiti, lalu dia ada respon baliknya dengan menyakiti juga. Apakah itu Ya. bisa dibenarkan sebagai membela diri atau bagaimana? Ini adalah sesuatu yang juga berkaitan dengan nilai. Jadi mungkin nggak ada jawaban yang sepenuhnya salah atau benar, karena sebenarnya nih kalau kita ngomongin pakai agama aja ya, kalau yang saya pahami, buat yang teman-teman yang muslim, sebenarnya kan kalau di agama kita, mukul itu nggak boleh, tapi melawan itu boleh, gitu. Jadi ini tuh benar-benar sesuatu yang sesuai dengan kepercayaan dan nilai masing-masing. Gitu. Mungkin ada orang yang pengen ngajarin anaknya untuk tough gitu ya, nggak boleh disakiti sama orang lain. Tapi kalau menurut saya, kalaupun mau bales bener-bener gitu, kita ajarin tahapannya. Bukan berarti kalau kamu ditonjok, kamu harus langsung nonjok lagi. Tapi ada beberapa steps yang bisa dilakukan dulu. Misalnya pertama kamu abaikan dulu.
gitu ya, diabaikan aja kalau dibully gitu, nggak usah, kamu jangan nunjukin respons takut misalnya gitu, jangan jangan nunjukin respons, yang kayak kesakitan atau jangan jangan kamu bales juga karena biasanya orang yang kasar akan makin seneng kan kalau misalnya dibales. Itu mungkin itu dulu, terus kita kasih tahu kalau ada apa-apa cerita ke orang dewasa. Jadi mungkin kita bisa bantu kasih intervensi kan ya, kalau kita tahu anak kita dipukul terus, apalagi sama satu 2 orang yang sama, kita kan pasti bisa kasih intervensi secara dewasa, gitu. Kita kita bisa bantu mungkin ngobrol sama orang tuanya, gitu, dan sebagainya. Jadi itu dulu, kalau misalnya kayaknya anak kita ada di situasi yang nggak, bener-bener kita nggak bisa involve, dan dipukulnya pun, berlebihan, menurut kita anak kita harus bales, yaitu kalau saya sih saya balikin lagi ke nilai setiap individu, gitu ya. Tapi mungkin perlu diajarin kalau, eee, secara umum kan sebenarnya memaafkan itu lebih baik gitu ya, nggak kamu kalau kamu bales itu kamu sama aja kayak dia gitu. Tapi ada di kasus-kasus tertentu memang apalagi kalau cowok-cowok dan bullying-nya secara fisik, mungkin memang di kasus tertentu, kadang-kadang memang harus dibales gitu. Karena kalau enggak, mmm, apa namanya, nggak selesai-selesai misalnya. Apalagi kalau kita ngomongin anak kan nanti udah gede, udah remaja, kalau kita minta dia lapor ke guru malah dibilangin tukang ngadu, malah makin kompleks. Gitu. Jadi ini sebenarnya nggak ada jawaban sakleknya kalau buat saya ya, disesuaikan dengan pendapat orang tua, tapi tidak ada salahnya memang anak kita bekelin tuh dengan, keterampilan bela diri. Seenggaknya meskipun dia nggak bales secara fisik, dia kelihatannya kuat gitu. Jadi orang juga mau kasar sama dia, lebih hati-hati, gitu kalau menurut saya. Ini mungkin pasti ada yang beda pendapatnya sama saya, ya nggak apa-apa. Oke, ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mami. Oke, Mohon maaf sekali karena udah jam 9 lewat juga. Kalau kemalaman takut pada ngantuk, apa udah pada mulai nggak konsen nih. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi menarik menurut aku. Ada dari Mom Sari, usia anaknya 1 tahun juga. Pertanyaannya ada dua. oke, Yang pertama, pembentukan karakter anak apa bisa dipengaruhi keadaan selama masa hamil? oke. Nah, misalnya selama hamil sering mendapat perlakuan kurang baik dari pasangan, misalnya. Lalu yang kedua, apa ada kata terlambat dalam membangun karakter pada anak? Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget, jarang saya dapat pertanyaan kayak gitu. Iya nih, karena kan kita Jawabannya membahas ya, dari pas lahir nih ya. iya Biasanya iya dari pas iya, lahir pas anak kecil, tapi ini betul. mundur satu step sebelumnya. Silakan, Mbak Yas. Jawabannya ada, karena, sesuatu yang terjadi ketika hamil itu kan pengaruhnya dirasakan juga sama anak. Saya baru banget baca risetnya, orang tua yang, ketika hamil itu banyak mengalami depresi atau kecemasan gitu ya, kan regulasi hormon di badannya nggak terjadi dengan baik, gitu. Ada hormon-hormon yang, hormon kecemasan orang tuanya meningkat gitu. Nah, itu kebawa sama anak, gitu. Karena kan kalau kita ngomongin perkembangan otak anak sangat pesat, otak anak itu paling pesat justru pas lagi di perut gitu, pas lagi di kandungan orang tuanya. Dia lagi terbentuk, ikutan terpengaruh gitu karena kebutuhan gizinya mungkin tidak terpenuhi dengan baik gitu ya. Karena ada tadi badan kita itu kalau kita lagi terlalu takut, lagi terlalu cemas, itu tuh badan kita tuh kayak lagi apa ya, gimana ya cara jelasinnya? Kayak lagi fase defensif gitu. Jadi kayak lagi fase dia ingin, supaya nggak rusak badannya, dia kayak pasang badan gitu kan badan kita supaya semuanya aman tubuhnya. Jadinya kinerja fisik kita tuh berpengaruh. Kayak gini, misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu, supaya badan kita ngerasa aman, melindungi, itu jadinya detak jantung kita berdetak lebih cepat, yang kayak kayak gitu. Terus jadi badan kita tuh jadi lebih, rentan terhadap penyakit. Jadi ngaruh banget kesehatan fisik, kesehatan mental itu sama-sama berkaitan dan kaitannya sangat erat gitu. Jadi ngaruh banget ke regulasi emosi anak. Jadinya mungkin anaknya jadi lebih gampang cemas juga misalnya gitu ya atau jadi ada satu dua masalah lah. Tetapi perkembangan anak bukan cuma dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi tugas orang tua kalau udah tahu anaknya punya kerentanan yang besar karena misalnya pas kita hamil kita ada masalah gitu. Berarti tugas kita adalah memperbaiki lingkungannya anak sekarang gitu. Gimana caranya kita kasih perlindungan ke anak sekarang dengan cara menyediakan tempat yang aman dan tempat yang nyaman untuk anak berkembang gitu. Jadi meskipun dulu anak mungkin pernah mengalami trauma pas dia bayi, pernah mengalami trauma pas dia di kandungan ibunya gitu ya. Di trauma itu bisa jadi kok nggak berkembang sampai besar kalau misalnya sekarang lingkungan dia tuh aman dan kondusif untuk dia berkembang
gitu. Jadi nggak ada kata terlambat. Terus tadi pertanyaannya apa sih tadi yang kedua tuh ada apakah ada paling kata lama kapan gitu terlambat? ya? Terlambat Oke, untuk membentuk karakter anak. jadi Ya, udah terjawab selesai. ya, nggak ada kata Oke. terlambat. Semakin cepat kita lakukan, semakin baik gitu ya. Dan pokoknya kalau kita ngerasa ada lingkungan yang buruk banget nih pengaruhnya untuk anak, sebisa mungkin kita jauhin dulu anak kita gitu. Kita kuatin dulu fondasinya, baru mungkin kalau anak kita udah lebih bisa membedakan yang baik dan buruk, dia kecemplung lagi di lingkungan itu, dia akan lebih kuat gitu. Karena dia udah tahu kan fondasinya udah bagus, lebih nggak gampang terpengaruh gitu. Kalau anaknya masih usia 5 tahun ke bawah, sebisa mungkin kita pastikan lingkungannya ideal buat dia. Oke. Terima kasih Mbak Ayas. Bagus banget nih, ini banyak banget pertanyaannya juga yang bagus-bagus ya Mbak Ayas ya. Ya, Jadi maksudnya, pertanyaannya beragam. jadi dibahasnya juga menyeluruh gitu sama Mbak Ayas, enak banget nih. Oke, tadi juga aku terkesan sama kata-kata Mbak Ayas yang selama pemaparan materi tadi, bahwa anak-anak secara natural adalah pribadi yang baik, kata Mbak Ayas. Tidak ada anak yang nakal, kalau ada anak yang nakal pasti ada maksudnya tersendiri. Lalu juga bahwa anak adalah cerminan dari orang tuanya ya Mbak Ayas ya. Tadi itu nyentuh banget sih kalau buat aku pribadi. Jadi dari pemaparan hari ini menurut aku bahwa membesarkan anak tidak hanya anak yang skillful, tapi juga harus mindful ya Mbak Ayas ya. Tidak hanya skillful, tapi juga harus mindful. Orang tuanya Mantap juga. kesimpulannya. Orang tuanya juga nggak hanya skillful, tapi juga harus mindful. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayas. Ini sharing sedikit nih Mamis. Jadi ceritanya aku dan Mbak Ayas ini adalah satu alma mater, satu alumni. Jadi Mbak Ayas ini adalah senior aku di kampus dulu. Dan sekarang sudah menjadi psikolog dan juga ibu dari satu anak. Satu anak ya Mbak Ayas ya? Iya. Berapa tahun anaknya? 2 tahun 2 bulan. Sudah 2 tahun 2 bulan. Oke, terima kasih sudah sharing bersama kami malam ini. Makasih semuanya. Pertanyaannya seru banget sampai saya aus banget. Oke, ini untuk di akhir sesi kita ada foto bersama nih Mbak Ayas. Boleh ya? Kita mau foto bersama. Mami silahkan kalau mau dinyalakan kameranya. Kita bakalan foto bareng bersama narasumber kita hari ini. Oh iya, Mamis jangan leave dulu loh. Nanti di akhir acara akan ada door prize menarik banget dari morokoko.id. Kita akan foto bersama dulu. Sebentar ya. Oke. Ada 3 nih, ada 3 screen. Kita akan bertahap. Masih ada yang mau nyalakan kameranya? Oke, silakan. Masih pada bangun nih anak-anaknya. Dia masih pada bangun. Anakku juga masih bangun. Oke. Masih ditunggu, ada yang masih mau on? Oke, iya. Oh, masih rame ya bayi-bayinya ya. Oke, kita akan foto satu-satu kali ya. Yang pertama dulu. Silakan pose nih kalau mau pose. 1, 2, 3. Bentar. Kita foto satu-satu. Ya. Oke, satu screen lagi. Tahan. Rame ya malam ini ya. Alhamdulillah. 2. Oke. Satu lagi. Oke, sip. Sudah, terima kasih banyak Mbak Ayas. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga. Iya, semoga sehat selalu. Semoga nanti kapan-kapan kalau misalnya ada mau sharing lagi boleh ya sama Mbak Ayas, sama Arsana. Boleh, insya Allah. Oke. Saya pamit duluan ya. Iya, silakan Mbak Ayas. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mbak. Yeay. Oke, Mamis, jangan pada lift dulu nih, mau ada door prize. Ada. Oke, katanya pada oke. Door prize malam ini dipersembahkan oleh morokoko.id dan sebelum sesi door prize, aku ada yang mau ditampilkan dulu sebentar ya. Ya.
Bentar, aku mau share screen dulu. Oke. Ya. Jadi webinar hari ini, webinar BC Mei 2020 dipersembahkan oleh Slick Baby. Slick Baby pelindungannya sempurna. Dan juga ada dari Gun. Gun Premium Pants Masara-Sara dengan lapisan pengontrol pH yang dapat menyeimbangkan pH sehingga dapat mengurangi terjadinya ruam. Dan juga ada dari Andalan, Andalan pilihan perempuan Indonesia. Yang terakhir adalah persembahan dari Little Monk, Natural Toys, Happiness from Nature. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang sudah mendukung webinar dan berjalannya Birthday Bash dari BCME 2020 ini. Kemudian untuk sesi door prize, Mom Putri udah standby belum nih Mom Putri? Silahkan, kalau udah mau share screen, boleh banget sekarang. Kami nih kayaknya malam ini yang ikutan door prize. Oke. Oke, rame ya. Boleh di full screen, Mom? Biar kelihatan. Oke, malam ini akan ada 2 pemenang. Kita akan undi dari momis yang udah daftar ke webinar malam ini. Di full screen, bisa nggak? Oh, udah nih. Udah langsung di spin nih. Oke. Ada Mom Laras. Ada nggak nih malam ini Mom Laras? Aku bantu cek ya. Laras, masih ada? Yeay, ada Mom Laras. Oke, masih ada ya. Dan akan ada 1 pemenang lagi yang akan mendapatkan produk dari marokoko.id senilai Rp200.000. Oke, boleh di close. Kita ada 1 pemenang lagi, siapa ya? Silakan Mbak Putri di spin. Oke. Siapa nih, deg-degan nggak? Ada Mom Aci, masih standby? Mom Aci masih ada? Masih ya? Ada nggak? Oh, di aku udah leave. Ada nggak? Masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Astri. Masih ada nggak sih? Oh, masih ada. Yeay! Selamat untuk Mom Aci dan Mom Laras ya. Hari ini memenangkan hadiah dari morokoko.id, yaitu produk Morokoko senilai Rp200.000. Terima kasih, Mamis. Oh iya, untuk yang belum ikutan, ada nggak nih yang belum ikutan giveaway dari BCME 2020? Silahkan dicek ke IG-nya @BCME 2020. Ada banyak banget giveaway untuk eventnya Birthday Bash. Dan juga di minggu depan masih ada 1 webinar lagi yang juga menarik, yaitu tentang mengenal dan mencegah kanker serviks bersama Objin, Dr. Hasradianika, yaitu Dr. Ika. Itu jadwalnya Jumat depan. Jadi kalau mau ikutan untuk yang minggu depan, boleh langsung ke bio-nya BCME 2020 dan langsung register di sana. Oke. Ya, untuk giveaway minggu depan Senin besok udah mulai diundi nih. Jadi kalau yang belum ikutan, Sabtu Minggu besok masih harus bisa ikutan nih harusnya. Boleh nih diramein. Oke. Saya Indi, host webinar malam ini, dan juga Mau Putri yang tadi udah nge-spin, dan segenap panitia BCME 2020, Birthday Bash BCME 20, mengucapkan terima kasih kepada Mamis yang udah hadir sampai akhir. Sehat-sehat terus semuanya, selamat tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Bye-bye, Mamis. Bye-bye, Mami. Bayi-bayi tidur ya, bentar lagi ya, jangan kemalaman.